Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai untuk materi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan masuk ke materi ini ya, dasar pemrograman. Mungkin kalau sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana algoritma ya, bagaimana algoritma dari pemrograman ya. Dan sekarang kita akan masuk ke tentang bagaimana itu pemrogramannya ya. Oke. Sebelumnya, sebelum Anda belajar pemrograman ini, Anda harus menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi, apa itu komputer? Itu ya, komputer dulu, karena pemrograman itu akan berhubungan dengan komputer. Komputer itu alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Ini dari wiki ya. Nah, ini ada sumbernya nih. Jadi dari Wikipedia, bahwasanya komputer itu adalah alat yang dipakai untuk mengolah data. Jadi yang digarisbawahi adalah data juga dan prosedur ya, dimana kalau prosedur itu nanti berhubungannya dengan sistem. Nah, kita ulas sedikit tentang data. Apa itu data ya? Data itu dapat didefinisikan sebagai fakta tercatat tentang suatu objek. Jadi apapun yang berupa catatan tentang suatu objek dapat disebut data. Jadi ada data berat badan, ada data tinggi badan. Ya, data di dalam dunia komputer sering dinamakan multimedia. Gitu. Jadi ini macam-macam data nih. Jadi nanti sebelum kita masuk ke pemrograman, kita harus lebih tahu dulu tentang data itu sendiri. Walaupun nanti kalau mengikuti mata kuliah selanjutnya setelah pemrograman ini biasanya ada analisis perancangan. Biasanya di sana akan lebih dibahas lagi ya. Setidaknya ini akan menjadi dasar juga. Jadi ada data teks, ada data numeris ya. Jadi ada data teks, data teksnya itu ya, biasanya yang ada di keyboard gitu ya. Semuanya yang ada di sana, dari mulai huruf, angka, kemudian simbol-simbolnya, itu adalah data teks. Kemudian ada data numeris. Nah ini yang akan berhubungan dengan pemrograman ya. Jadi bagaimana sisi komputer itu bisa jalan kalau menggunakan mesin. Gitu kan, di sana komputer ada mesin, ada perangkat-perangkat yang saling berhubungan. Jadi data numeris itu data bilangan yang disimpan di dalam komputer menggunakan sistem biner. Jadi biner kan ada dua ya, kalau nggak 0 ya 1, seperti itu. Kalau ini data ya, data yang lain, data gambar, video, audio, kita udah ketahui semua itu hal-hal tersebut. Oke, kita masuk ke data yang kedua ini, data numeris.
Data numeris itu akan berhubungan dengan mesin itu juga, komputer. Kita tadi berbicara tentang komputer, kemudian di sananya ada datanya data numeris. Kemudian bagaimana data itu bisa tersambungkan antara data numeris, nah ini ya, antara data numeris dan data teks gitu. Ya, jadi komputer dapat mengenal sinyal elektronik komputer itu. Kalau 0 itu berarti off ya. Kalau 1 itu biasanya on. Jadi 8 bit sinyal dikelompokkan menjadi satu pola. Teks, angka, simbol didefinisikan dengan pola yang unik. Nah, makanya ini akan berhubungan dengan data teks ya. Akan berhubungan dengan data teks. Oke, lanjut. Contoh nih, ketika menuliskan huruf Z dipresentasikan menjadi seperti ini. Jadi kalau diterjemahkan di dalam data numeris, di dalam data bilangan biner, ya, maka akan terkumpulkan dari 01011 010 itu huruf Z gitu, dan pasti banyak lagi gabungan antara 0 dan 1 ketika akan dilihat. Tapi kita tidak akan berbicara itu ya, itu sebagai pendahuluan saja, bahwasanya antara data teks dan data numeris itu saling berhubungan. Dan memang di dalam komputer itu juga sebenarnya mengolah data ya. Data itu sendiri, mengolah data itu sendiri itu adalah komputer. Itu. Oke, kita lihat ini ya. Oh, ini tidak bisa di play ternyata. Nah, ini nanti ininya ada di video berikutnya. Ini tentang bilangan biner. Ya, tentang bilangan biner. Oke. Kita lanjut aja. Komputer bekerja dengan beberapa tahap atau tingkatan. Jadi ini udah masuk ya ke tentang tadi data, kemudian ini tahapan bagaimana komputer itu bekerja. Jika manusia memberikan perintah pada komputer, komputer tidak bekerja secara langsung, tetapi bekerja dengan beberapa kali menerjemahkan perintah. Yang pertama, ada bahasa tingkat tinggi. Nah, ini sebenarnya tingkat tingginya di dalam komputer ya, setinggi-tingginya buat komputer. Itu komputer lebih tinggi dari manusia yang buatnya. Seperti itu. Jadi ini istilah saja. Jadi agar memperlihatkan bahwasanya ada tinggi, menengah, dan rendah. Jadi ini high level. Ini contoh Java. Kemudian nanti yang kita akan coba pelajari adalah PHP, HTML mungkin yang udah ya, HTML, kemudian CSS. Oh, itu pun udah gitu ya. Tapi harusnya kalau biasanya ini udah diketahui sebelumnya. Kemudian bahasa tingkat menengah, ada C, C++ gitu ya, itu bahasa tingkat menengah. Kemudian ada bahasa tingkat rendah, assembly, itu bahasa mesin ya, bahasa sudah ke robotik sini. Kemudian ini bahasa mesinnya sendiri. Ini yang tadi bilangan biner. Bilangan biner itu bahasa mesin. Kemudian kita lanjut ya. Ada istilah program dan pemrograman. Mungkin ini akan berbeda dengan namanya program di puskesmas ya. Suka ada ini program apa di puskesmas ini. Ada program untuk apa, HIV dan lain-lain gitu ya. Itu program.
Kemudian orangnya yang mengerjakan itu programmer juga gitu ya. Jadi programmer di Puskesmas itu ada. Jadi programmer itu berbeda ya, berbeda istilah. Di sini program yang ada di dalam komputer. Program itu kita definisikan instruksi dibuat untuk komputer menggunakan algoritma. Ya, kemarin harusnya sih sudah dipelajari tentang algoritma, bagaimana itu algoritma itu sebenarnya untuk menuntun kita untuk berpikir secara sistematis, gitu ya. Berpikir secara sistematis karena itu akan menerjemahkan bagaimana di dalam sebuah organisasi adalah ada sebuah sistem. Maka kalau ada sebuah sistem itu harus berpikir secara sistematis tentunya. Seperti itu. Dan di bawahnya juga ada pengertiannya. Algoritma itu langkah-langkah aturan logis yang dideskripsikan tekstual dengan pola baku untuk menyelesaikan suatu masalah. Bahasa program. Nah, ini. Bahasa program itu ada sebuah notasi untuk mendeskripsikan sebuah program. Kemudian bahasa yang berfungsi untuk menghubungkan manusia dengan mesin atau komputer. Kemudian dapat diartikan juga sebagai teknik untuk berkomunikasi dengan mesin dan komputer. Nah, ini ketika ada sebuah bahasa itu bagaimana caranya untuk komputer itu paham apa yang kita apa yang kita inginkan, dan yang bikin bahasanya pun sebenarnya manusia juga gitu ya. Seperti di dalam mempelajari bahasa berbeda antara ya nanti ya berbeda antara bahasa, mempelajari bahasa dan mempelajari tata cara berbahasa. Itu beda ya. Kalau kita berbicara aja gitu, tapi bagaimana kita pembicaraan itu bisa menjadi tulisan gitu. Itu akan berbeda. Begitu halnya juga dengan ini ya, dengan bahasa pemrograman. Aktivitas dalam pembuatan program ini ada hal-hal tentang aktivitas apa saja sih yang ada di dalam program itu. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Oke. Kemudian mendeskripsikan metode. Maaf, ada suara motor. Deskripsi metode, penyusunan algoritma atau flowchart. Ini urutannya ya. Kemudian membuat dokumentasi perancangan sistem. Nah, ini kalau udah setelah ini, kalau misalnya ada mata kuliah yang lain, misalnya analisis perancangan sistem, ini akan ketemu nih. Jadi akan ketemu dari berbagai aktivitas nih. Kemudian setelah itu menulis instruksi coding menggunakan bahasa formal, uji coba, perbaikan kesalahan, menjalankan program. Jadi apa yang kita pelajari sebenarnya, jadi pemrograman itu tidak sama dengan bahasa pemrograman. Ya, sebenarnya kita pelajari, tapi tidak kita gunakan, karena ini ada ranah sendiri kalau untuk masuk ke bahasa pemrograman. Ada expertise-nya sendiri gitu. Seperti itu, walaupun dalam D3 rekam medis itu tidak menjadi apa ya,
kewajiban sebenarnya, tidak menjadi kewajiban ketika membuat program gitu. Karena ketika belajar bahasa Indonesia dengan menulis kata itu berbeda ya. Kita coba belajar dulu lah bahasanya sebelum menulis. Jadi itu tahapannya. Kemudian ada area pemrograman. Area pemrograman itu ada tekstual dengan visual. Ada yang memang programnya itu ditulis dan ada yang memang berbentuk gambar. Itu ya. Itu macam-macam sih. Jadi dua-duanya juga program. Misalnya di dalam web itu kan pasti ini ya, pasti berbentuk tulisan. Beda dengan halnya ketika ada aplikasi untuk menggambar, itu yang keluar adalah gambar, padahal isinya adalah sebenarnya gabungan dari bahasa tersebut, atau ada bahasanya sendiri untuk membuat gambar tersebut. Itu sama-sama mempunyai bahasa, tapi punya area pemrograman yang berbeda. Dan lanjut, untuk desktop juga akan berbeda dengan internet. Desktop pasti walaupun sekarang desktop itu bisa terhubung dengan internet, misalnya Microsoft Office kan itu desktop ya, itu aplikasi desktop. Tapi bisa juga untuk terhubung dengan Google cloud-nya, Google maaf, untuk cloud-nya, cloud dari Microsoft untuk penyimpanan. Walaupun itu hanya penyimpanan aja ya, cloud-nya aja, tapi dalam basisnya itu adalah basis desktop. Jadi tidak, desktop itu artinya aplikasi yang tidak usah terhubung dengan internet. Beda dengan internet base. Kalau internet base itu seperti SIM-RS, Puskesmas, yang mungkin kita pernah ketahui, itu mau nggak mau menggunakan internet, walaupun misalnya dari aplikasi tersebut bisa di offline kan, tapi basisnya adalah basis internet. Kemudian online versus batch program atau tumpukan program. Ada yang berupa online, harus online, atau gabungan dari program-program. Itu hanya nggak beda jauh dengan desktop dan internet sih. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa harus ada pemrograman? Ya, ini berangkat dari tadi ya, data dan informasi. Jadi ini mungkin sekilas tentang pertanyaan kenapa kok harus ada pemrograman gitu ya. Karena ada sebuah data dan ada informasi yang dihasilkan. Ketika dilihat dari gambar di layar ini, ada sebuah data dan ada informasi. Itu ada irisan yang terhubung antara dua lingkaran itu. Ya, ada irisannya. Irisan ini bisa dimaksudkan adalah data yang memang menghasilkan informasi. Kalau kita runtut ke belakang, bahwasanya informasi itu adalah satu hal yang dihasilkan dari data untuk pengambilan keputusan. Artinya ini adalah pengambilan keputusan semua informasi itu. Jadi berbeda ya kalau antara data dan informasi. Mungkin itu ada penjelasan sendiri kalau masalah itu. Nanti kita hanya sekedar
bahwasanya ini adalah alasan kenapa pemrograman itu harus ada, karena ada data dan ada informasi seperti itu. Itu aja dulu. Kemudian ada kriteria informasi yang baik. Nah, kenapa kok ada informasi yang baik dan tidak baik? Ini akan berhubungan juga dengan komputernya itu sendiri. Komputer itu dibuat ya dalam sejarahnya pun untuk menghitung awalnya ya, untuk kalkulator, jadi untuk bisnis, untuk membantu dari kegiatan manusia seperti itu. Untuk apa? Untuk akurat ya. Sampai sekarang kan seperti itu, bebas dari kesalahan, asalkan bebas dari kesalahan ini inputnya benar gitu. Kemudian waktu pastinya ya real time gitu. Biasanya kita sekarang dengung-dengungkan itu harus real time, harus cepat ya. Ketika ada data gempa langsung cek Twitter, oh di Pangandaran ya, pagi tadi ya, di ini video dibuat di hari Ahad ya, tanggal 25. Dan tadi pagi ada gempa, ternyata gempanya di Pangandaran, dan data tersebut cepat, hanya tidak sampai dengan 5 menit sudah bisa diakses. Oh, dari mana itu gempanya, seperti itu real time. Kemudian relevan, jadi informasi itu sesuai dengan kebutuhan. Siapa yang membutuhkan? Masyarakat. Untuk apa? Untuk jaga-jaga, untuk waspada, seperti itu ya. Jadi konsep sistem informasi manajemen ini akan berhubungan dengan komputer tadi ya, dengan pemrograman juga. Oke, kita lanjut aja. Nah ini maaf ya, berantakan gambarnya. Jadi ini mungkin penjelasannya ada lagi ya, selain tidak di sini ya, masalah tentang input, proses, output. Yang jelas di sini adalah dalam lingkaran ini adalah ada dalam lingkaran teknologi. Lingkaran teknologi itu ada namanya sebuah perangkat-perangkat dan karya-karya manusia dalam sebuah mesin komputer, yaitu seperti itu. Jadi sebenarnya tanpa dengan teknologi pun bisa, tapi tadi kembali lagi bisa tepat waktu enggak gitu ya. Coba kalau bayangkan tadi ya, ada gempa pagi-pagi, kemudian tanpa ada teknologi, nggak tahu kapan tuh, sebulan kemudian mungkin informasinya nyampe ya, seperti itulah ya. Jadi dengan konsekuensi seperti ini, apa yang dimasukkan itu akan sesuai dengan yang dikeluarkan. Itu kalau dalam konsep dalam Islam juga, siapa yang menanam dia akan menuai, itulah sama ya. Jadi siapa yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan pula. Ini juga seperti itu dalam sebuah komputer juga. Jadi sejalan ya dengan adanya sebuah komputer juga, apa yang dimasukkan maka keluarnya juga seperti itu. Kecuali
informasi datanya itu dimanipulasi, maka adanya apa? Hoax gitu. Mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti akan berlanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.